Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama lagi offline di Majlis Ar-Raudhah dan ketemu lagi online di HNA Channel, Habib Novel Ali Terus Channel dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan yang sakit segera mendapatkan kesembuhan dan kesehatan yang manfaat dunia akhirah, dan yang sehat gak kena penyakit lagi apapun penyakitnya dan manfaat sehatnya dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya pulang umroh itu niat bawa oleh-oleh banyak. Ya, oleh-oleh saya adalah ilmu. Ya, oleh-olehnya ilmu. Jadi saya di Mekah, saya di Madinah, saya di Jeddah, itu judulnya berburu kitab. Ya, cari kitab. Dan alhamdulillah sekarang di toko-toko buku resmi Saudi Arabia bisa kita temukan buku-buku tasawuf itu dengan mudah. Semisal Risalatul Qusyariyah, kemudian Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Tapi oleh-oleh saya malam hari ini adalah apa yang saya sampaikan pada kajian Jumat tadi, ya, dan juga Kamis pagi yang lampunya mati, alhamdulillah tidak online, karena lampunya mati. Judulnya adalah kucing. Oleh-olehnya kucing. Di Madinah saya ketemu banyak kucing, terutama di Gunung Uhud. Ya, terutama di Gunung Uhud. Yang menarik, kucing yang saya temukan di Gunung Uhud itu walaupun kucing liar tapi bersih-bersih seperti baru dari salon. Ya, bersih-bersih seperti dari salon, ya. Kucing yang saya temukan di Gunung Uhud. Nah, ilmu yang menarik bagaimana? Ilmu ini sederhana tapi mahal buat saya. Buat jenengan nggak paham saya. Mudah-mudahan juga bermakna dan mahal. Buat saya ilmu ini mahal banget karena mengingatkan apa yang pernah saya dapat sewaktu saya di sekolah dasar SD. Jadi waktu SD dulu kita kan diajarkan untuk menghafalkan peribahasa. Karena sekolah saya sekolah dasar Islam ya di Ponorogo, maka ada menghafalkan peribahasa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Arab. Nah, dalam pepatah bahasa Arab disebutkan tamallak katamallukil hir. Tamallak katamallukil hir. Merayulah seperti seekor kucing ketika merayu. Dah, ini perlu dihafalkan nih. Kalau merayu seperti kucing. Nah, kita tahu kucing itu merayu bagaimana, tapi saya mendapatkan pengalaman langsung dengan rasa yang berbeda, rasa umroh Madinah. Sehingga hasil ilmunya pun juga berbeda. Lagi makannya juga berjamaah, tiba-tiba ada suara khas yang dikenal di seluruh dunia, bahasanya sama. Meow, meow. Berarti itu suara apa? Kucing. Pernah enggak ketemu kucing petak 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 petak? Pernah? Belum pernah ya? Atau kucing ada enggak yang begitu kucing? Enggak ada. Bahasanya kucing apa? Coba praktek dulu. Meow. Nah itu, Masya Allah, mirip banget itu. Itu kucing manja pengen nikah kelihatannya.
Ya. Jadi kalau udah semakin pengen dari mulai lembut sampai medeni itu. Meow. Tapi kalau namanya manja, lagi mau ngerayu, bahasanya kucing itu cuman dengan satu kata meow. Diulang, ulang. Meow. Meow. Betul? Kurang lebih begitu kan ya, kucing. Terus mendekati yang dirayu, benar? Mendekati yang dirayu sambil ngapain? Meow, meow. Kita yang denger jadinya iba. Ya jadinya iba. Muncul rasa sayang. Pertanyaan saya sederhana. Apakah antum paham bahasa kucing? Enggak. Enggak paham toh bahasa kucing? Enggak. Apakah antum paham apa yang dimaksud kucing dengan meow, meow? Enggak paham juga, benar ya? Kita hanya paham dari bahasa tubuhnya, dari bahasa tubuhnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kucing paham kalau antum tidak paham? Jawabannya adalah paham. Kucing ngerti, ini manusia nggak paham saya meong. Makanya kucingnya dempel, deketi, betul kan ya? Ngelegoti pokoknya biak aja di sekitar kita. Karena kucingnya yakin ini manusia nggak paham arti meong. Betul? Tapi anehnya, meskipun kucing ini tidak paham, meskipun kita nggak paham bahasa kucing, dan meskipun kucing paham kalau manusia yang dia datangi tidak paham, kucingnya terus teriak-teriak, meow, 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 tanpa kenal lelah, betul? Dan tak pernah putus asa, selalu meow, meow, meow. Lama-lama kamu juluki Habib Novel kucing. Terus meong. Hasilnya apa? Saya waktu itu, ya otomatis itu di beberapa tempat itu. Ambil sedikit daging, kasihkan ke kucing. Ya kasihkan ke kucing dengan posisi agak jauh. Saya kira selesai masalah. Kucingnya pasti akan senang. Ternyata begitu diterima, dilahap, meong lagi. Meong. Artinya apa? Kurang. Benar? Artinya kurang. Kasih lagi, meong lagi. Kasih lagi, meong lagi. Dan kucingnya tidak pernah berhenti meong. Betul? Oke. Berarti kucingnya berhasil atau enggak berhasil? Berhasil. Modalnya apa? Modalnya apa? Meong, mendekat sambil meong. Jadi modalnya kucing itu dapat daging, tidak perlu membunuh yang namanya kambing. Modalnya kucing itu dapat daging, tidak perlu membunuh yang namanya sapi. Modal kucing dapat daging, tidak perlu dia membunuh yang namanya ayam. Modal kucing dapat daging, tidak perlu dia cari kayu bakar, kemudian masak. Nanti jadinya itu kucing apa itu? Kucing rada ajaib itu ya. Nah itu. Ya ini kucing enggak masak, kucing enggak nyembelih, kucing enggak mencincang-cincang daging, enggak perlu. Modalnya cuma apa? Meow. Meong kepada siapa? Manusia yang dia lihat, manusianya punya daging. Manusianya punya ikan asin, manusianya punya gurame, manusianya punya daging ayam, kucingnya meong. Dia tidak kenal lelah, walaupun sudah diberi masih meong, belum diberi tetap meong, hasilnya dia dapat yang dia inginkan. Betul begitu? Oke. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Allah paham enggak bahasamu? Nah,
dimulai. Kalau Allah paham enggak bahasamu? Kalau Allah ngerti enggak bahasamu? Kalau Allah paham enggak maksudmu? Paham. Pertanyaannya, kucing tadi kita perintah meong-meong atau dia datang meong-meong? Enggak pernah kita perintah, kucingnya datang meong-meong. Enggak ada perintah, hei kucing, aku punya daging, silahkan kalian meong-meong, nanti aku beri. Enggak ada perintah begitu, betul ya? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya sama manusia, manusia ini diperintah ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Aku beri yang kamu inginkan. Bukan kita ini ditunggu datang, tapi sudah dijemput untuk datang. Dipanggil untuk datang. Bengao. Tapi adakah di antara kita yang meong-meong serajin kucing? Allahumma, Allahumma, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Allah, ya Karim, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, Allah Akbar, Allah, Allah, Allah. Adakah di antara kita yang sibuk seperti kucing di hadapan Allah Ta'ala? Meong, meong. Masuk ke ngarepe Gusti Allah ya meong-meong. Nah meong-meong kita kan dengan kalimat doa dan zikir. Berdoa, berzikir, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? Minta yang Allah punya. Kalau tadi kucing minta daging karena dilihat manusia punya daging. Lah kalau kita minta semuanya kepada Allah karena Allah punya semuanya. Pertanyaan saya, lah kalau saya saja enggak tego, saya saja jadi iba, saya pun memberikan yang saya miliki kepada kucing yang enggak modalnya cuman meong, kira-kira Allah Arhamur Rahimin, Allah yang mengumumkan dirinya beliau sebagai zat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha memahami, yang maha mengerti, yang maha lembut. Kira-kira saya sama Allah sayang siapa? Gak usah pakai kira-kira, Bib. Pasti Allah itu enggak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Beliau yang paling sayang. Lah kalau saya lihat kucing meong-meong saya jadi iba. Lah kalau kita di hadapan Allah meniru ilmunya kucing, kira-kira Allah iba atau enggak iba? Iba. Bahkan kita disuruh. Allah senang lihat seorang hamba itu kalau doanya mekso seperti kucing tadi. Ilhah. Ya, doanya mekso seperti kucing. Tapi yang terjadi, ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, yang terjadi kita ini kalah sama kucing. Kucing diusir. Pernah enggak kita ngusir kucing begitu? Pernah enggak? Pernah. Kucingnya nyingkir atau balik? Balik. Enggak ada kucing suudzon. Dia sudah tidak mau memberi aku lagi. Jadi ngapain aku datangin dia? Ada kucing model begitu? Enggak ada. Diusir. Bahkan pakai kayu. Dia kekoh, bertahan. Sampai akhirnya kita pegang badannya, kita angkat, kita singkirkan. Betul? Nah itu kalau jaraknya masih 10 meter, kucingnya balik lagi. Benar atau benar? Meong. Pertanyaan saya, apakah mentalmu sebagai manusia kalah dengan mentalnya kucing? Ayo ngaku. Siapa yang lebih kuat mentalnya, kucing atau kamu? Ibu-ibu ngaku di atas. Ini mas-mas ini kok malu-malu mau ngaku. Hebat mana, kucing atau kita? Kenyataannya ini loh nyotone iki loh. Hebat mana kucing atau kita? Kucing. Kucing kalau pengen sesuatu, ya meong-meongnya sama kita kuat mana? Kucing. Suaranya itu diatur dari mulai lembut, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik. Betul tak betul?
Sementara kita baru doa minta hutang lunas. Nawaitu hadir pengajian Habib Novel, nawaitu hadir pengajian Habib Syekh, nawaitu hadir pengajian Gus Baha, nawaitu hadir pengajian Syekh Fulan, nawaitu hadir pengajian Kiai Fulan. Demi hutang lunas. 1 bulan ikut pengajian, hutangnya enggak lunas-lunas. Minggir. Sama kucing, kamu jangan merusak nama baik kucing. Kucing datang 20 kali belum diberi, dia akan datang 40 kali. Bener? Nah, jadi jangan kalah sama kucing. Meong terus, datangi tapi dengan mengeluarkan suara. Zikirnya jalan, doanya jalan, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya gampang. Kucing gak pernah mikir. Model-model seperti orang-orang yang suka mikir itu. Baru mau meong, lihat manusia badannya keker. Tangannya megang garpu, satunya megang pisau. Ada enggak yang makan model begitu? Makanannya daging bistik. Atau apa itu namanya itu? Steak, oh yes, apa jenenge lo ya? Aku ngomong steak engkau di apa itu? Bib salah Bib ngomongin kepleset gitu ya. Steak sama steak, wah bos mumet ngono ya. Pokoknya daging dibakar, dipanggang gitu kan. Udah, itu kira-kira kucing suka atau enggak suka? Daging kok ya, suka. Apakah kucing begitu lihat pisau, kucing lihat garpu, dan kucing lihat badan manusia yang kekar, kemudian kucing berkata, wes bro, mundur bro, sadar awakmu kucing. Ngomong sama temennya, hei kawan sadar kawan, kamu kucing. Itu manusia keker. Dan manusia ini sifatnya enggak jelas loh ya. Kalau lagi sebel, patah hati, makan, kamu meyang-meyang bisa disaduk kamu. Bisa ditendang kamu. Kalau kamu cuma ditendang mending. Lah itu kalau pisau yang dipegang dilemparkan ke kamu, mak jelek mati kamu. Ada kucing yang mikir begitu? Enggak ada. Konsepnya kucing adalah husnudzon, tingkat tinggi. Penuh prasangka baik. Itu yang lagi makan orangnya baik. Dia akan potong-potongkan daging dengan pisaunya dan dia akan hidangkan dengan garpunya. Dia akan berikan kepadaku. Maka kucing pun mendatangi dengan cinta. Pertanyaan saya, lah awakmu kalau kamu ini kalau minta sama Allah banyak mikir atau tinggal minta? Mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin, aku, mana mungkin, aku, mana mungkin, aku, mana mungkin. Akhirnya enggak jadi minta. Enggak jadi ngomong, enggak berani bicara. Berarti sama kucing hebat mana? Hebatku kucing. Makanya oleh-oleh saya dari Madinah Al-Munawwarah. Jangan kalah sama kucing. Nah insya Allah yang mau dapat oleh-oleh berikutnya Jumat depan datang ke sini. Saya mau kasih ijazah sholawat yang saya dapatkan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari seorang yang marganya Al-Idrisi. Ya marganya Al-Idrisi. Kalau mau insya Allah lah ya, awakmu tua umur, aku tua umur, kalau awakmu mangkat sih, ya ketemu dengan alam barzah. Ya tapi jangan cepet-cepet gitu kan ya. Insya Allah semua panjang umur, saya mau kasih ijazah sholawat tertentu. Oh iya biar rodok, apa tuh Bib sholawati kan gitu ya. Ini sholawat apa gitu ya. Terus menariknya kan saya tidak minta, saya dikasih. Ya saya dikasih. Ketemunya juga di satu tempat yang keren habis. Ya, indahnya luar biasa. Mau atau enggak mau? Jumat depan datang ke sini. Insya Allah. Beb saya enggak bisa datang, tenang YouTube gitu ya. Di YouTube juga otomatis online akan ada, tapi rasanya beda loh. Iya, duduk bersama nyata begini sama duduk bersama di dunia yang setengah nyata itu. Maya itu ya setengahnya nyata, karena cuma maksimal baru 3 dimensi, belum bisa 4 dimensi dan hanya di layar ya.
rasanya berbeda. Nah ini ilmu kucing, ini kalau kita praktekkan, hajat apapun itu cespleng. Saya ini kan udah praktek, ngomong begini kan udah niru kucing, hasilnya mengagumkan. Modalnya meong, meong, tapi meong saya lain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad ballighil kulla matlab. Itu meong saya. Meong saya di hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Ngalem aku. Nah itu, meong saya ziarah para wali. Meong saya bekti sama orang tua. Bune, Allahumma amin. Amin ibu saya, amin. Itu meong saya. Meong saya nyugihin jenengan. Malam ini berubah enggak kopi, wedang jahe, betul? Enak atau enggak enak? Oh, enak, itu meong saya. Cara meong itu macam-macam. Tak lakoni kabeh. Lah kenapa? Wah aku butuh. Hasilnya apa? Saya enggak perlu cari sapi, tapi saya bisa dapat daging sapi. Wis mikir dhewe, mendengar apa itu? Paham maksudnya? Iya. Siapa yang mensyaratkan untuk dapat daging sapi kita harus berburu sapi? Kan tidak. Tinggal kita minta kepada yang punya sapi. Siapa yang hakikatnya punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah ta'ala, maka Allah akan berikan segala-galanya tanpa susah payah. Dah itu oleh-oleh dari Madinah Al-Munawwarah. Tenang, belum selesai. Ya selama saya enggak ngajar begini kok ya. Tambah dikit boleh ya. Yang kedua, judulnya menyederhanakan kebutuhan. Saya tuh baca kitab-kitabnya para wali dan kehidupannya para wali. Beliau-beliau itu punya konsep hidup yang indahnya luar biasa. Yang kita-kita di dunia modern ini kelihatan bodoh. Ya, kelihatan bodoh. Begitu konsepnya para wali dibandingkan dengan cara hidup kita. Ya dengan cara hidup kita kelihatan sangat bodoh dalam menjalani kehidupan. Boleh saya kupas dikit? Tapi tolong jawab jujur pertanyaan saya ya. Saya mau nanya jujur tapi. Pagi suruh berangkat kerja, pulang malam. Begitu terus selama 20 tahun. Capek atau enggak capek? Capek atau enggak capek? Capek, betul ya? Pertanyaan berikutnya, kenapa banyak manusia yang melakukan hal itu? Kenapa? Alasannya adalah butuh dana. Betul? Butuh dana, oke. Betul, butuh dana. Pertanyaan selanjutnya, dananya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Betul? Memenuhi kebutuhan. Nah sekarang mulai saya ajak menata ulang. Rodok grogi aku. Kebutuhan hidup manusia itu apa? Sandang, ya kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekuler. Dulu kan diajarin sekolah begitu ya. Sandang, pangan, papan, betul? Ya, sandang itu apa? Pakaian. Pakaian 2 cukup atau enggak cukup? Cukup. Ini bicara cukup loh ya, cukup atau enggak cukup? Cukup. Ya, pakaian 4 cukup atau enggak cukup? Cukup. Papan, tempat tinggal, harus punya? Enggak. Pokoknya ada tempat tinggal, betul? Sandang, pangan, papan tadi ya. Pangannya apa? Makan. Sehari makan 3 kali cukup atau enggak cukup? Cukup. 2 kali aja terbukti cukup,
sahur buko. Betul ya? Terbukti cukup. Berarti kalau kita hidupnya pengen nggak capek, kuncinya di mana? Mengatur kebutuhan. Kecilkan kebutuhanmu, maka tak lelah hidupmu. Kecilkan kebutuhanmu, maka tak lelah hidupmu. Betul begitu? Makanya para wali mengajarkan pada dirinya, mengajarkan kepada pasangan hidupnya, mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan kepada anggota keluarganya, hidup itu adalah mengecilkan kebutuhan. Untuk dirinya dikecilkan. Makan diajari gimana caranya 30 kenyang. Dari kecil dididik gitu. Bagaimana caranya 3 sendok kenyang. Saya dulu ketemu dengan orang yang biasa tirakat di tanah Jawa. Beliau mengatakan orang dahulu itu Habib kalau makan satu hari cukup 1 biting nasi. Orang dulu yang tirakat, 1 biting nasi. Nasi dibitingi itu ya, bukan sate. Nasi, 1 biting nasi cukup. Karena tubuh manusia ini luar biasa. Kalau enggak percaya, dokter udah membuktikan. Kamu dikasih 1 suntikan, sak suntikan, kerosok warek, badanmu jadi kuat, cukup untuk berjam-jam. Benar begitu? Padahal suntikannya cuma mungkin berapa mili. Tapi badannya jadi segar luar biasa. Intinya apa? Kalau membiasakan sedikit itu sudah kenyang, maka tak butuh banyak baru kenyang. Benar? Kalau terbiasa pakaian itu menutup aurat, maka tak butuh pakaian untuk fashion show. Paham ya? Artinya menutup aurat, cakep, oke, maka enggak perlu pakaian yang banyak. Karena itu pakaiannya wanita-wanita solihah warnanya sama. Enggak ada bedanya, 1 warna hitam. Betul ya? Sak lemari mbok buka ireng kabeh. Loh ini serius. Pakaiannya orang-orang soleh, ya warnanya insya Allah hampir sama semua. 1 lemari kamu buka warnanya putih semua. Ya semua putih. Enggak neko-neko cari baju. Diupayakan sederhana. Belajar cukup dengan yang sedikit. Hasilnya apa? Karena terbiasa mencukupkan dengan yang sedikit, hatinya dikasih rasa puas dengan apa yang dimiliki. Puas dengan yang dimiliki itu namanya qanaah dalam bahasa syariat. Orangnya qani, orangnya bisa qanaah karena puas dengan yang dimiliki. Dan herannya saya yang praktek nyata ilmu ini adalah orang yang sedang gangguan jiwa, akalnya dicabut sama Allah Ta'ala. Betul ya? Orang gila. Dan para aulia, orang-orang soleh, para wali. Sehingga kita ketemu dengan orang-orang soleh, para wali itu enggak pernah bingung cari duit. Kenapa? Lah yang ada sudah turah. Yang ada sudah melebihi batas kebutuhan dirinya. Sehingga dia enggak capek, nyantai hidupnya. Waktunya jadi tersisa sangat banyak dan itu digunakan untuk hidup. Hidup itu apa? Bicara dengan pasangan, bermain dengan anak keturunan, bercengkrama dengan sesama umat manusia. Hidup itu apa? Menikmati pemandangan yang disediakan oleh Allah yang maha indah kepada kita. Sehingga para wali itu hidupnya betul-betul nikmat, tidak dirusak dengan yang namanya kebutuhan. Dan Allah udah punya satu aturan, siapa yang merasa cukup dengan sedikit yang diberi, maka Allah akan memberi dia lebih banyak lagi. Sampai di sini paham? Berarti selama ini konsep hidup kita benar atau salah?
Salah ya. Jadi capek atau enggak capek? Capek. Makan nasi putih pakai garam sudah bisa kenyang, enak. Kita harus buat konsep, makan harus pakai telur dadar, terus pakai sambal, terus pakai, begitu udah tersedia semua, waktunya habis nggak jadi makan. Kehilangan yang urgent, yang pokok, yang dibutuhkan, yang penting justru hilang. Yuk kita mulai menata ulang hidup kita. Menata ulang hidup kita. Saya enggak muluk-muluk. Kita seperti para wali, orang-orang soleh yang hebat-hebat itu. Tapi minimal yuk kita kecilkan kebutuhan kita yang untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, ya untuk orang lain, untuk melayani orang, untuk menyenangkan orang, kamu pasang kebutuhan yang sebesar mungkin. Karena sifatnya itu bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang dipaksakan. Ana wa khiyar ummati bur'an minat takalluf. Aku dan umatku yang terbaik tidak suka memaksakan diri. Tapi berusaha untuk melayani orang lain. At'immu ta'am diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kasih makan orang lain. Senangkan orang lain. Upayakan itu kita punya kebutuhan yang besar. Untuk diri kita sendiri yang kecil. Sehingga hasilnya apa? Hidup kita santai tapi manfaatnya luar biasa. Itu rahasia ilmunya para wali. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham mudah-mudahan suatu saat paham. Yang paham tapi rada angel ya. Kok abot ya. Mudah-mudahan ya bisa menjalankan sebagus dan sebaik mungkin. Nah, terakhir untuk malam hari ini, insya Allah kita Jumat depan ketemu dan ingatkan saya ya. Ingatkan saya, Habib janjinya mau ada